Perkenalkan, nama saya Amira Yasmin, umur 19 tahun, asal dari Jawa Timur, Sidoarjo, Sedati. Kualik. Seperti pada umumnya, bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Oh, saat subuh cuci muka, terus gak pernah mandi, kok siang, kecuali kok kuliah. Makan siang, ngelesi, kok sore. Sebenarnya ingin menjadi ahli botani. Alasan ingin jadi ahli botani itu soalnya ayah kan suka tumbuhan ya, aku juga suka tumbuhan. Terus suka banget sama bonsai, karena bonsai kan kayak bentuknya lucu-lucu gitu, imut-imut. Jadi gak nyangka juga sih Amirah bisa sakit, apalagi TBC ya. Soalnya seingat saya Amirah itu juga orangnya itu bukan nggak pernah sakit sih, jarang sakit lah. Katakanlah orangnya saya lihat juga nggak pernah izin sakit sebelumnya, kesehatannya selalu dijaga lah. Sampai akhirnya tahu kalau itu TBC, Amirah itu nggak masuk sekolah sudah hampir berapa bulan ya, 3-4 bulan mungkin ya. Pas waktu jenguk itu yang kita kaget banget gitu loh, Amirah itu ternyata bener-bener gak bisa kemana-mana. Amirah itu bener-bener stay di rumah, bahkan duduk aja susah, buat makan susah, segala macamnya susah. Jadi pas waktu Amirah sakit itu kelihatannya kayak ya dibilang miris sih miris ya, bilang kasihan juga kasihan, tapi yang namanya orang sakit kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Kondisinya jujur waktu itu kayak Amirah yang biasanya senyum aja waktu kena TBC itu bener-bener nggak bisa sama sekali gitu loh. Biasanya entah dalam situasi apapun, entah pas dia jatuh atau pas olahraga dia kena bola segala macem, itu masih bisa senyum gitu loh. Amirah itu orang yang seperti itu. Tapi pada waktu itu saat sakit kayak ya bener-bener gak ada. Senyumnya itu udah gak ada lagi. Keluarga. Yang kedua, adik, karena masih kecil, orang tua sangat mendukung banget. Soalnya orang tua aku habis uang sampai sekitar 25 juta demi pengobatan biar cepat sembuh. Pengorbanannya juga sangat luar biasa, sampai jual sepeda motor. Ke rumah sakit, obatnya juga macem-macem, dari yang khusus buat TB-nya kayak Rivastar, buat nafsu makannya kurkuma, buat bisa jalannya kan kekurangan albumin, jadi dikasih VIP albumin buat obatnya. Wah, susah. Soalnya kalau di rumah sakit kan harus swab dulu ya. Kan apalagi kalau rumah sakit awalnya kayak yang digunakan untuk isolasi pasien COVID ya, itu banyak banget prosedurnya biar bisa rawat inap di rumah sakit, kayak swab, habis itu ada cek darah dan banyak banget ceknya. Jadi kasihan kalau misalnya sakit TB apapun itu pas waktunya COVID kayak gini. Kita masih harus peduli dengan TBC karena TBC masih merupakan ancaman, bahkan dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20 itu TBC masih merupakan satu dari 5 prioritas Kementerian Kesehatan untuk diselesaikan. Jelas sosialisasi mengenai gejala dan juga mengajak masyarakat untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat itu harus tetap tercampaign dengan baik, bahwa TB ini masih ada, suatu ancaman yang besar, masih menjadi prioritas kesehatan di Indonesia, sehingga kita harus sama-sama aware karena tingkat kematiannya juga masih tinggi.
Yang jelas pertama karena adanya pandemi COVID, mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya terduga TBC tapi karena takut mengakses puskesmas atau layanan kesehatan sehingga delayed atau telat atau tidak datang untuk mengakses sehingga dikhawatirkan bisa menularkan ke yang lain atau sudah terjadi komplikasi karena tidak diobati. Ya, seperti kemungkinan resistensi karena sudah mengkonsumsi obat-obat lain seperti misalnya antibiotik, lalu quinolone, ya, levofloxacin dan lain sebagainya. Ada kemungkinan untuk terjadi resistensi tidak hanya MDR tapi juga XDR. Kita perlu memberitahukan kepada masyarakat seluas-luasnya bahwa TBC ini masih ada, bahwa betapa urgentnya kondisi TBC di Indonesia sehingga masyarakat juga menjadi aware, membantu dan juga giatkan para pemuda, ya, ada POP TBC. Sekarang saatnya kita benar-benar untuk menggiatkan 3M atau 5M dan etika batuk itu. Jadi artinya jangan sampai nanti dengan vaksinasi COVID kita udah mulai terkendali nanti jadi loss lagi. Allah.